penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palembang tahun ajaran 2024-2025. Lokasi kampus representatif, biaya terjangkau, sarana prasarana terlengkap, dan beasiswa pendidikan. Fakultas dan program studi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Program Pasca Sarjana. Daftar lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar baru untuk meneruskan hidupku. Tak mau lagi kesedihan selimuti diriku. Semua orang ingin bahagia menjalani hidup di dunia ini. Ingin ku bukakan jawaban misteri kesenangan sejati. Hari ini ku dendangkan lagu yang ingin ku nyanyikan, terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Lari dan terus bernyanyi mengikuti irama sang mentari. Tawaran selalu ceria berikan ku arti hidup ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Mengangkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.
pemerintah kota atau Pemkot Palembang menargetkan untuk menjadikan Palembang sebagai daerah zero stunting. Berbagai langkah dilakukan untuk Pemkot Palembang melalui berbagai upaya intensif dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan stunting. Salah satunya melalui program Segera Intervensi Ekstra Atasi Stunting atau SIKAT yang bertujuan agar kota Palembang mencapai status zero stunting melalui pencegahan pemberian paket makanan tambahan ekstra. PJ Wali Kota Palembang Uco Abdur Raub Damanta mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut, Pemkot Palembang telah menyediakan vitamin dan makanan bergizi yang disalurkan melalui dinas terkait. Nanti kita akan melakukan sikat stunting. Itu tujuannya adalah untuk mengenalkan stunting di Kota Palembang. Tujuannya adalah untuk zero stunting. Ucok menyampaikan keprihatinannya mengenai kondisi saat ini yang disebabkan oleh asupan makan yang belum memenuhi standar gizi seimbang. Ditambahkan Ucok, permasalahan stunting ini butuh kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan berbagai pihak, seluruh unsur masyarakat dan merangkul para akademisi. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Sumatera Selatan menargetkan capaian prevalensi stunting di Sumatera Selatan pada 2024 ini bisa di bawah angka nasional. Pemerintah menargetkan capaian 2024 ini sebesar 14%. Sementara prevalensi stunting di Sumatera Selatan pada tahun 2022 ini sebesar 18,6%. Target Presiden Joko Widodo di tahun 2024 ini untuk stunting ini turun menjadi 14%. Dan tentunya Sumatera Selatan ini diharapkan bisa menjadi zero stunting, bisa dicapai untuk tahun ini dan di kemudian hari. Dan pagi hari ini pendengar, kita di Dialog Palembang pagi ini kita akan membahas mengenai pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting. Kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama nutrisionis dari Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, ada Ibu Retno Tias. Selamat pagi Bu Retno. Halo, selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Mbak. Sehat kabarnya Bu Retno pagi hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Mbaknya gimana? Alhamdulillah juga sehat. Dan ini ada selain ada Ibu Retno Tias, kita juga terhubung melalui via Zoom. Ada penata kependudukan ahli muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Berdita SKM MKM. Selamat pagi Bu Berdita. Selamat pagi Mbak Dela. Sehat kabarnya Bu Berdita pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Dela sehat? Alhamdulillah Dela juga sehat. Dan ini kedua narasumber ini akan membahas mengenai pencegah dan percepatan penanggulangan stunting. Tentunya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini bisa Anda saksikan langsung melalui YouTube channel kita di Pro 1 RRI Palembang. Mungkin kita ke Bu Berdita dulu dari penata kependudukan ahli muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Ibu Berdita, kalau di tahun 2024 ini untuk periode dari Januari ke Agustus ini perkembangan dari stunting ini apakah sudah menurun atau sebaliknya Bu Berdita? Iya, kita ini Mbak Dela untuk stunting sendiri raportnya itu melalui angka prevalensi stunting dan itu dinilainya biasanya Mbak Dela di akhir tahun. Di akhir tahun. Nah, iya memang baru-baru ini ada gerakan serentak penimbangan bayi balita gitu ya di seluruh Indonesia untuk menilai kejadian stunting yang real langsung melalui Posyandu. Akan tetapi Kementerian Kesehatan ini belum merilis datanya dari berapa jumlah balita tersebut, berapa yang terindikasi stunting. Tapi untuk saat ini kita menggunakan data yang sudah disampaikan sebelumnya di tahun 2022 bahwa prevalensi stunting di Sumatera Selatan itu 18,6 dengan target di 2024 nanti bisa 14% atau di bawah 14%. Baik, Ibu Berdita, kalau dilihat di Sumatera Selatan sendiri, ini untuk angka kasus stunting yang paling mendominasi, ini berada di daerah mana nih Bu Berdita? Sebenarnya stunting sendiri itu merata ya Mbak ya. Kalau dari ukuran sendiri saya nggak hafal ya kabupaten kota mana yang memang angkanya cukup tinggi. Akan tetapi memang
stunting ini fenomena gunung es sebenarnya Mbak, Iya. karena tidak seluruh bayi baduta itu kan ditimbang dan diukur gitu ya, Hmm. berat badan dan panjang badannya gitu ya. Karena stunting sendiri kan untuk indikasi terjadinya stunting itu kan selain pertumbuhan juga ada perkembangan yang dinilai di situ. Hmm. Nah, memang kami di perwakilan BKKBN Sumsel itu karena sudah ada peraturan presidennya nomor 72 tahun 2021 untuk intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting ini sudah diatur dan memang seluruh kabupaten kota itu mendapatkan intervensi yang sama dengan mungkin nanti perbedaannya ada pada inovasi masing-masing daerah gitu. Pencegahan Mbak. seperti apa nih Bu Berdita yang dilakukan dari pemerintah sendiri ini untuk masyarakat agar stunting ini terhindar nih Bu? Atau juga Iya, menurun angkanya? iya. Kalau stunting ini Mbak ada dua jenis intervensinya. Ada intervensi spesifik dan sensitif. Nah, Hmm. kalau intervensi sensitif sendiri itu yang penyebabnya tidak langsung, seperti kemiskinan, kemudian Hmm. angka pendidikan orang tua yang rendah. Hmm. Nah, kalau spesifik ini terkait indikator langsung seperti gizi karena Iya. kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pemerintah sendiri itu dari berbagai lintas sektor, baik itu pemerintah maupun juga akademisi maupun mitra lintas sektor lainnya itu bekerja sama berkolaborasi untuk melakukan intervensi sesuai dengan tusinya masing-masing Iya. nih. Ada yang gizi, ada yang tidak langsung gitu. Nah, saat ini untuk BKKBN sendiri itu melakukan beberapa intervensi yang memang tupoksinya kami adalah penyiapan data keluarga beresiko. Jadi beresiko stunting, belum terjadi stunting, jadi agar tidak terjadi stunting, kami punya pemetaannya. Kemudian yang kedua adalah pendampingan. Jadi pendampingan melalui kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. Gitu, Mhm. Mbak. Baik, ini kalau berbicara masalah gizi, ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Selatan itu mencapai 24,8%. Nah, ini pada tahun 2022 berdasarkan hasil SSGI tersebut terjadi penurunan sebesar 6,2% poin menjadi 18,6%. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada tahun 2022 itu sudah berada di bawah angka nasional 21,6%. Namun ini belum mencapai target 14% pada tahun 2024 yang ditetapkan. Mungkin kita ke Bu Retno. Bu Retno, ini berbicara masalah gizi ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi di Sumatera Selatan mengenai gizi? Kalau dilihat angka stunting di Sumatera Selatan ini cukup cemas ini Bu Retno. Ya, Mbak. Suara saya kedengeran Ya, ya? kedengeran nih Bu Retno. Oke, jadi kalau dari yang sebelumnya kan dari 2021 24,8%, terus kita sekarang turun menjadi 18,6%. Nah, kalau dari bagian kami, dari bagian gizi, kalau yang saya lihat dengan pasien-pasien yang datang pada kami, sebenarnya permasalahan gizi dan menjadi stunting itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya. Selain dari makanan, juga mungkin dari pihak keluarganya. Jadi kan peran ibu untuk untuk mempersiapkan anak supaya tidak stunting itu kan tidak dilihat dari ibunya saja saat dia mengasuh, tetapi dimulai dari sejak ibunya itu remaja, fase dia hamil, hingga dia mengasuh anaknya sampai 2 tahun. Karena kan stunting ini kita bisa perbaiki jika anaknya itu belum 2 tahun, seperti itu. Nah, tapi juga ada faktor lain seperti adanya infeksi berulang. Jadi walaupun peran ibu itu cukup besar, tapi diharapkan juga ada dukungan dari lingkungan dan juga keluarga untuk memonitor tumbuh kembang anaknya supaya tidak stunting seperti itu. Baik, Bu Retno, kalau dimulai dari masa-masa sebelum kehamilan seorang ibu, apa yang sebenarnya yang harus dilakukan biar terhindar anaknya stunting nih Bu Retno? Jadi sekarang ini pemerintah sudah aware terhadap kesiapan seorang wanita untuk hamil. Jadi makanya itu sekarang anak-anak remaja perempuan itu sudah diberikan
tablet penambah darah. Nah, itu seharusnya dikontrol oleh orang tuanya juga, karena ternyata banyak anak-anak remaja yang ketika dia diberikan tablet penambah darah itu tidak diminum. Oke. Nah, terus habis itu saat pasangan itu mau menikah, sebenarnya kan dari puskesmas itu ada program CATEN ya, calon pengantin. Nah, itu seharusnya program seperti itu digalakan kembali, yang diberikan bukan hanya kesiapan para calon pengantin itu untuk nanti menikah, tapi juga diedukasi bagaimana pemberian ASI eksklusif dan juga bagaimana berat badan dan juga lila itu lingkar lengan atas calon ibunya itu harus sudah lebih dari 23, jangan kurang dari 23. Karena kalau misalnya ternyata lingkar lengan atasnya itu kurang dari 23, maka resiko kehamilannya kurang energi protein itu cukup tinggi. Nah, ketika dia ternyata calon pengantin kita ini kurus nih. Nah, dan itu resiko untuk terjadinya bayi yang berat badan lahir. Nah, ketika bayi itu lahir dengan berat badan yang kurang dari 2,5 kilo, nah sebenarnya dalam kandungan ini berarti selama ini si bayi sudah mengalami kekurangan energi protein, jadi ya terjadi malnutrisi. Nah, ini akan berisiko untuk kedepannya itu risiko stuntingnya lebih besar. Seperti itu. Baik, Bu Retno, kalau misalnya dalam keadaan ibu yang sedang hamil, ini apakah bisa dilihat dari kondisi kehamilan itu ini akan terlahir stunting atau baru bisa dipastikan pada saat sudah melahirkan, Ibu Retno? Baik, pada ibu yang sedang hamil, nah kita ini kan seharusnya ada USG minimal tuh 3 kali. Jadi misalnya trimester pertama, kedua, lalu ketiga itu biasanya minimal sekali, tapi kalau bisa 2 kali. Di situ akan terlihat kenaikan berat badan bayi. Nah, cuman saya menemui banyak penduduk kita itu juga kurang teredukasi. Jadi mereka takut untuk USG. Jadi USG itu nanti setelah di atas 5 bulan sekalian melihat jenis kelamin, padahal itu pentingnya kita USG itu sekarang pemerintah itu sudah memberikan USG gratis sampai minimal 3 kali itu supaya bisa melihat perkembangan bayi sejak dia masih dalam kehamilan. Baik, berarti memang ini harus aware ya dari bukan hanya dari istri ya Bu ya, tapi suami ini juga harus peduli akan kehamilan sang istri juga agar tidak terlahir stunting ya Bu ya. Ya, peran para ayah, peran para suami itu penting, bukan hanya saat dia memberikan nafkah, tapi bagaimana dia menyediakan makanan yang bergizi itu pada kondisi ibu saat sejak hamil sampai dia menyusui. Jadi sampai sekarang saya masih suka menemui ya ibu-ibu yang dia belum teredukasi dengan baik makanan apa yang boleh saat dia menyusui. Terus bagaimana peran ibu yang dia harus menyusui tapi dia seperti berjuang sendiri. Jadi misalnya suami menafkahi tapi kan kondisi saat malam ketika dia harus menyusui malam sebenarnya si ibu bisa disupport dengan suaminya, misalnya dia pumping. Nah, berarti suaminya bisa memegang anaknya, tapi si istrinya bisa tetap menyusui, tetap memompa. Jadi di saat malam, sekalipun misalnya tidak menyusui langsung pun, si bapak bisa memegang anaknya untuk bergantian. Karena sekarang ini kan juga terangkat sekali ya mental health dan para ibu yang sedang menyusui itu karena perubahan hormon yang sangat signifikan itu sangat risiko tinggi untuk mengalami depresi. Baik, Ibu Retno dan Bu Berdita, kita terima penelpon dulu ya. Ada pendengar kita Pro 1 ingin bergabung bersama kami. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omana di Prabu Muli, silakan Omana. Terima kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, para narasumber. Baik, silakan. Iya, Bu mau nanya Bu ya, tempo hari kita Oma ikut ya ke posyandu gitu. Memang anak-anak itu ya diukurlah lengan tangannya, diukurlah perutnya, diukur kepalanya itu. Itu artinya apa ya? Terus pertanyaannya gini nih, sebenarnya anak itu dikatakan stunting itu di umur berapa tahun gitu? Dan adakah ciri-cirinya bahwa anak itu
dikatakan stunting seperti apa ciri-cirinya gitu ya Bu ya? Mhm. Itu aja pertanyaannya Mbak Baik. Della. Terima kasih Terima Oma kasih Ana di Prabu Ibu, terima Muli. kasih Mbak Della. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Berdita dulu. Bu Berdita mungkin boleh ditanggapi, Bu? Iya, makasih Oma ya. Tadi pertanyaannya sebenarnya diukur-ukur di posyandu itu apa ya gitu sebenarnya Iya. ya. Posyandu itu sebenarnya Bapak Ibu ya terkait dengan deteksi dini Bapak Ibu. Jadi di Mhm. situ kita tidak hanya diukur, ditimbang, dipantau perkembangannya. Jadi anak usia 0 sampai 2 tahun tuh dilihat apakah perkembangannya itu sesuai dengan usianya. Misalnya usia 4 bulan itu sudah bisa apa gitu. Kita punya kartu kembang anak, selain juga kita punya kartu menuju sehat. Iya. Kalau ya diukur, ditimbang, panjang badannya diukur juga itu diukurnya dicatatnya di kartu menuju sehat itu kader posyandu memiliki, dan BKKBN itu punya kader BKB namanya Bina Keluarga Balita, itu alatnya namanya kartu kembang anak, di mana di situ nanti ibu dan anaknya ditanya apakah sudah memenuhi perkembangan sesuai dengan umurnya. Iya. Karena Oma ya tadi tuh ya stunting itu kaitannya dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan hanya pertumbuhan tetapi juga perkembangannya akibat anak itu kekurangan gizi kronis. Ya benar kata Mbak Retno tadi bahwa sudah kekurangan gizi mulai dari ibunya hamil gitu ya. Iya. Ibunya kekurangan gizi, anaknya kekurangan gizi, timbul lahir jadi stunting. Nah, Mhm. terus pertanyaan selanjutnya mungkin nanti Mbak Retno boleh menambahkan ini ciri-ciri stunting tuh apa ya gitu sebenarnya. Nah, yang boleh menyatakan anak tersebut stunting atau tidak adalah tenaga kesehatan khususnya gizi. Itu ada di puskesmas. Jadi bukan kader, bukan siapa-siapa gitu ya yang menentukan stunting, karena dia punya indikator tertentu. Jadi berat badan sama panjang badannya itu di bawah 2 standar deviasi. Nah, mungkin nanti lebih detailnya Mbak Retno mungkin lebih paham Iya. gitu ya 2 standar deviasi itu seperti apa. Jadi Baik. itu kapan ya misalnya ditentukan stunting, memang terlihatnya itu setelah lahir Bu biasanya ya. Setelah lahir dilihat panjang badan sama berat badannya itu sesuai dengan umurnya atau tidak gitu. Baik. Mungkin Bu Retno boleh ditambahi Bu Retno? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya, Oma dari Prabu Muli. Jadi kalau misalnya, kalau yang tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu Berdita ya. Kalau misalnya kita dicek panjang badan, kita cek lingkar kepalanya, itu kita buat melihat apakah pertumbuhan anak itu sesuai dengan umurnya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, maka kita harus kejar tumbuhnya. Kita harus tambahin apa nutrisinya yang kurang nih apa nih. Harusnya kita akan evaluasi apakah dari makanan atau mungkin ada riwayat penyakit infeksi yang berulang seperti tadi kan. Nah, kalau misalnya itu bisa dideteksi lebih awal, maka kita bisa memperbaiki generasi kita. Nah, sayangnya kadang-kadang nih yang datang ke posyandu itu belum tentu setiap bulan. Iya. Bisa juga misalnya tergantung kesibukan masing-masing kan. Nah, atau misalnya anaknya itu tidak dibawa oleh orang yang sama. Misalnya ibunya nih bulan ini, terus besoknya sama omanya. Nah, omanya ini harus tahu apa aja hasil yang tadi di posyandu, lalu diinfokan ke orang tua. Iya. Nah, itu supaya kita dapat rentetan berita, maksudnya kita dapat informasi yang cukup gitu loh sebagai orang tua untuk mempersiapkan selanjutnya ini seperti apa. Nah, kalau tadi apa sih ciri-ciri stunting? Sebenarnya kan stunting ini kita tegakkan dia stunting itu kita cegah supaya dia stunting itu jangan sampai lebih dari 2 tahun. Kenapa? Kalau misalnya stuntingnya itu ketahuan di 1 tahun, di umur 1 tahun, kita masih bisa kejar nih tumbuh kembangnya dengan maksimal supaya perkembangan otaknya juga maksimal. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ketahuannya telat, ada perkembangan otak yang mungkin tidak bisa kita perbaiki. Seperti itu. Jadi tanda-tanda stunting itu kalau kita plotting ke grafiknya WHO. Itu kalau misalnya dia kurang dari min 2 SD standar deviasinya, maka dia disebutnya stunting. Tapi ini juga kita lihat kalau misalnya dia ternyata dia gizinya masih baik. Tapi kenapa nih kok dia bisa stunting? Apakah mungkin ternyata asupannya selama ini terlalu tinggi karbo?
Nah, berarti kita harus edukasi bahwa dia harus kita perbanyak lebih ke protein. Nah, tapi kalau misalnya dia stunting, dia pendek, disertai dengan gizi kurang, nah selain evaluasi makanan, kita cek lagi apakah mungkin ada infeksi yang berulang, misalnya orang apa di keluarganya ada yang merokok. Nah, kalau keluarganya ada asap rokok yang sering setiap harinya, itu meningkatkan resiko stunting karena meningkatkan infeksi berulang juga. Seperti itu. Baik. Bu Retno, kalau seandainya orang tuanya atau ayah atau ibunya stunting, apakah juga ini bisa faktor keturunan ke anak-anaknya juga stunting nih Bu Retno? Jadi kalau misalnya untuk tinggi badan orang tua terhadap tinggi badan anak-anak kita, itu memang mempengaruhi, tapi pengaruhnya itu tidak lebih dari 20%. Jadi kita bisa memaksimalkan tumbuh kembangnya anak itu dari makanan, dari aktivitas, dari kecukupan anak itu istirahat. Jadi kan kalau misalnya nih makannya sudah oke, tapi kenapa kok dia tidak tinggi? Apakah anak itu sedentary lifestyle atau dia aktivitasnya tinggi banget? Pada anak-anak yang aktif, yang misalnya dia olahraga, dia sepedahan, dia lari-larinya sering, nah dia lebih pertumbuhannya pasti lebih maksimal dibanding anak-anak yang mungkin main gadget dan sebagainya. Nah, tapi kita lihat lagi, cukup nggak tidurnya? Kalau pada anak-anak yang mungkin di bawah 5 tahun itu kan pasti target tidurnya itu kan 10 jam ya. Jadi kalau untuk anak 1-2 tahun kita targetnya adalah 12 jam tidur. Nah, itu benar-benar harus diberikan dengan maksimal supaya tumbuh kembangnya baik. Itu. Baik, kita kembali ke Bu Berdita. Bu Berdita, kalau dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ini upaya apa saja nih yang dilakukan BKKBN untuk penurunan stunting di Sumatera Selatan, Bu Berdita? Ya, saat ini kita Mbak Dela itu punya program pendampingan gitu ya. Ada tim pendampingan keluarga yang tersebar di seluruh desa kelurahan dan bisa satu desa satu tim, bisa juga lebih dari satu tim untuk mendampingi sasaran-sasaran berisiko stunting. Jadi kita tuh fokusnya kepada pencegahan memang kalau di BKKBN. Nah, itu sasarannya adalah mendampingi calon pengantin, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 59 bulan atau sampai balita. Jadi nanti teman-teman di lapangan, tim pendamping keluarga ini terdiri dari kader KB, kemudian ada kader PKK, dan juga ada bidan desanya gitu. Baik, untuk program pendampingan calon pengantin sendiri apa yang dilakukan Ibu Berdita? Iya, apa saja yang dilakukan tim pendamping keluarga yang paling utama sebenarnya adalah penyuluhan, Mbak. Jadi penyuluhan, menyuluh bagaimana mencegah stunting itu sendiri sesuai dengan kategori sasaran. Kemudian deteksi dini, jadi menghubungkan antara keluarga-keluarga atau sasaran berisiko stunting ini ke fasilitas kesehatan dan juga ke pemangku kebijakan. Jadi misalnya ada sasaran ibu menyusui nih, ibu menyusui ini dia kurang gizi. Nanti karena kita punya tim pendamping keluarga yang juga bidan desa, mungkin bidan desa ini bisa selain memberikan penyuluhan kesehatan juga menghubungkannya ke posyandu dan tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian misalnya ada ibu menyusui ini juga ternyata dia sanitasinya jelek gitu, jambannya masih di luar, tidak layak gitu ya. Nanti bisa dihubungkan ke pemerintah desa atau kelurahannya untuk kemudian diintervensi, misalnya dibangunkan jamban layak atau diberikan sanitasi air bersih gitu, Mbak. Baik, Bu Bernita tadi punya 2 intervensi yang dilakukan, salah satunya itu pemetaan. Nah, ini bagaimana gambaran pemetaan yang sudah dilakukan BKKBN sendiri, Bu Bernita? Iya. Jadi kalau pemetaan itu sendiri kita namanya ada pendataan keluarga dan tahun ini baru dimulai untuk yang pemuktahirannya, updatingnya di bulan Agustus ini dari 1 Agustus sampai 31 Agustus nanti. Nanti ada beberapa lokus kecamatan yang memang dilakukan verifikasi oleh kader pendata untuk melihat sebaran keluarga berisiko stunting. Memang nanti sebarannya sendiri itu Mbak Dela dan juga Mbak Retno itu bisa dilihat di aplikasi gitu ya, dan bisa dilihat juga by name by address dengan bersurat. Tapi kalau untuk besaran jumlahnya itu lewat website SIGA namanya, Sistem Informasi Keluarga.
Di situ nanti detail datanya. Jadi misalnya di Palembang itu ada berapa jumlah yang berisiko stunting. Nah, itu indikator-indikator penentuan berisiko stuntingnya juga sudah by aplikasi karena banyak yang didata, jadi aplikasi Ya. sudah memilah-milah sesuai dengan kebutuhan datanya Mhm. gitu. Baik, ini kendala apa saja yang dirasakan dari BKKBN Ibu pada saat pemetaan di lapangan? Apakah ada masyarakat yang menolak melakukan verifikasi data nih Bu Berdita? Iya, kalau pendataan keluarga ini sebenarnya memang resikonya adalah di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan juga memang biasanya daerah-daerah yang punya pola mata pencaharian misalnya berkebun di pagi hari. Jadi baru ada sore atau malam hari. Sedangkan kader pendata kita kalau sudah malam seperti itu kan agak susah juga mengakses untuk ke keluarga tersebut. Ya. Sedangkan kalau misalnya tidak didata berarti kita kehilangan sasaran. Jadi memang kerjasamanya erat dengan pemerintah desa kelurahan untuk sama-sama mengatur jadwal jika memang di hari kerja gitu ya, misalnya Senin sampai Jumat keluarga tersebut berkebun gitu, nanti di Sabtu atau Minggu di jam-jam sore itu nanti ditemani oleh petugas desa juga untuk sama-sama didata gitu. Itu paling kesulitannya, Mbak. Kalau berdasarkan data, apakah wilayah ini juga mempengaruhi stunting Bu Berdita? Kalau berdasarkan data sebenarnya kasus stunting ini sebenarnya merata, Mbak ya. Cuman memang ada yang daerah memang dia masalah utamanya adalah gizi gitu ya. Ya. Ada juga beberapa daerah yang masalah utamanya adalah sanitasi gitu. Jadi memang sesuai dengan kriteria lokasi geografis sebenarnya. Tapi memang indikator utama sebenarnya adalah kekurangan gizi dan tentu infeksi kronis. Jadi kalau infeksi kronis ini kaitannya misalnya sanitasi, dia air minumnya tidak layak, jadi dia berulang kali kena diare gitu, atau misalnya jambannya tidak layak, dia berulang kali kena penyakit infeksi lainnya. Jadi itu sebenarnya, Mbak. Baik, kita kembali ke Bu Retno. Bu Retno, kalau untuk stunting sendiri, apakah bisa terselamatkan dengan ASI eksklusif, Bu Retno? Iya, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk pencegahan stunting dengan ASI eksklusif itu sudah ada penelitiannya bahwa ASI eksklusif itu membantu mengurangi resiko stunting. Kenapa? Karena kan pemberian ASI eksklusif itu sebenarnya ketika dia menyusui dengan baik, maka dari 0 sampai 6 bulan itu anak-anak itu pasti berat badannya itu akan baik ketika dia menyusui dengan baik ya. Jadi kalau misalnya dia diberikan ASI eksklusif, minimal orang tuanya itu dia tidak akan itu akan mengurangi resiko terjadinya diare. Kenapa? Karena kan susu formula itu resiko tinggi terjadinya diare. Misalnya dotnya tidak bersih, penyimpanan susunya tidak benar, jadi menggumpal, dan sebenarnya kalau susu sudah menggumpal itu kan sudah rusak, jadi resiko akan meningkatkan resiko diare. Tapi kalau dia diberikan dengan ASI eksklusif, kenaikan berat badannya itu kalau kita ada buku pingnya yang posyandu, itu orang tua itu tinggal melihat target kenaikan bayinya setiap bulannya itu sesuai dengan buku ping. Misalnya bulan pertama 1 kilo, bulan kedua masih 1 kilo, terus selanjutnya 900, lalu di bulan 5 dan 6 itu minimal 800 gram. Ketika dia berat badannya tidak sesuai dengan target yang di buku ping, dia boleh untuk ke puskesmas untuk bertanya kepada dokter anaknya, dokter umum yang di situ. Kalau misalnya memang ternyata ada kelainan atau misalnya ada infeksi, pasti akan dirujuk untuk ke tingkat vaskes selanjutnya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat kita itu ketika sudah lebih dari 6 bulan, mereka mindsetnya harus diubah dengan pemberian MPASI yang lebih banyak porsinya dibanding ASI. Karena kan karena kita sudah terlihat nyaman dengan ASI menyusui selama 6 bulan, nah banyak ibu-ibu yang beranggapan bahwa ya MPASI itu kan porsinya masih belajar, ya udah sedikit-sedikit dulu. Yang penting ada ASI-nya. Padahal pertumbuhan, kalau misalnya di 6 bulan awal kita memberikan porsi kecil, tapi itu tidak berlaku untuk bulan-bulan berikutnya. Setiap anak bertumbuh, dia harus energi proteinnya harus meningkat juga. Jadi diharapkan pengenalan makanan itu paling seminggu 2 minggu. Selanjutnya porsinya harus dinaikkan.
dan ASI itu akan mulai diturunkan gitu loh. Baik, Bu Retno dan Bu Berdita, kita ke pertanyaan melalui WhatsApp dulu di 082179279010. Ada Ibu Arianti di Kenten. Selamat pagi Ibu-Ibu, apakah anak pendek selalu stunting? Nah, lalu ketika stunting apakah bisa diperbaiki? Ini mungkin ke Bu Retno, silakan Bu Retno. Mbak, gimana tadi pertanyaannya? Apakah Agak anak terputus. pendek selalu stunting? Lalu ketika stunting apakah bisa diperbaiki? Nah, ini yang harus kita cek dulu adalah dia umurnya berapa dulu. Kalau misalnya ternyata umur anaknya ini belum 2 tahun, kita masih bisa kejar. Nah, supaya apa? Supaya perkembangan otaknya adalah optimal. Tapi ketika misalnya dia sudah lebih dari 2 tahun, untuk tinggi badannya memang bisa kita perbaiki, tapi pasti kapasitas otaknya itu tidak sesuai yang kita harapkan kembali, tapi minimal kita memperbaiki adalah sambungan-sambungan neuron dari otaknya. Tapi sel-sel otaknya itu tidak bisa bertambah seperti anak di bawah 2 tahun gitu loh. Jadi kenapa kita berharapnya adalah stunting ini bisa kita selamatkan sebelum anak itu 2 tahun supaya kapasitas otak, sel-sel otak itu bisa dimaksimalkan seperti itu. Berarti ini ada kemungkinan di sebelum usia lewat dari 2 tahun ini masih bisa perbaikan gizi ya Bu Retno ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Baik, Bu Retno, kita ke pertanyaan lagi di 082179279010. Ada Ibu Ria di Palembang mau nanya nih Bu, kemarin pada saat jadwal posyandu ada anak tetangga saya yang ibunya stunting, anaknya obesitas. Nah, itu seperti apa nih Bu? Mungkin ini ke Bu Retno, silakan Bu Retno. Ini ibunya stunting atau anaknya stunting dan Ibunya obesitas? stunting yang anaknya obesitas. Oke. Nah, kalau misalnya jadi salah satu resiko ketika anak itu menjadi stunting adalah bisa terjadinya obesitas pada anaknya dan juga resiko tinggi terhadap penyakit degeneratif di kemudian hari. Nah, tapi balik lagi, anak dengan obesitas kita harus cek dulu apakah tinggi badannya ini sesuai dengan umur atau tidak. Kan balik lagi, kalau misalnya ternyata tinggi badan sesuai umurnya dia baik nih, tapi ternyata dia obesitas, berarti pola makan pada keluarga. Karena sekarang itu jujur banyak sekali jajanan anak-anak itu yang tinggi gula. Nah, ini juga menjadi pemicu anak-anak itu mudah menjadi obesitas. Apalagi kita nih warga Palembang, kita suka banget sama tepung-tepungan. Jadi dari pempek dan juga laksan dan sejenisnya itu tinggi karbohidrat. Kalau misalnya pada pasien anak yang obesitas, kita kalau di rumah sakit biasanya kita akan memberikan asupan makanan itu kita hitung dulu sesuai dengan kebutuhannya dia. Lalu untuk snacknya pasti kita ubah ke snack yang seperti buah-buahan dulu. Kalau mau minum susu, boleh susu, tapi susunya ada susu full cream yang tanpa tambahan gula. Jadi kan sekarang ada nih susu kotak, nah itu pilihnya yang putih aja, jangan yang ada tambahan stroberi, tambahan Rasa coklat, ya Bu ya? seperti itu. Ya, itu pasti akan menambah gula di dalamnya. Bu Retno, ini kalau tadi menyebutkan kalau misalnya kan kita di Sumatera Selatan terkhususnya Palembang nih terkenal dengan kudapan bertepung. Contohnya misalnya pempek. Pempek itu kan tidak lepas dari namanya tepung, terigu dan lain-lainnya. Tapi ini kan terbuat dari ikan, Bu. Bukannya nilai gizinya juga bisa dikatakan tinggi nih, Bu Retno? Nah, kalau saya selalu bilangnya, kalau misalnya mau pempek, bikinlah sendiri, bukan membeli. Jadi kita bisa tahu sekali proporsi ikan yang kita masak itu memang dominan ikan. Jadi kalau misalnya kita bikin sendiri dengan 1 kilo ikan, terus tepungnya cuma di bawah 500 gram, jadi cuma 300 sampai 400 gram, itu nggak masalah. Itu akan menjadi cemilan yang sehat. Ya, tapi kalau misalnya kita beli-beli kan kita tidak bisa menjamin bahwa itu tinggi dengan ikannya gitu loh. Pasti lebih banyak karbo kan, karena orang sudah berhitung-hitung dengan keuntungan seperti itu. Baik, kita kembali ke Bu Berdita. Bu Berdita, kalau misalnya untuk program kehidupan maksudnya kehidupan 1000 hari, kehidupan pertama ini masih menjadi program dan perhatian dari pemerintah tidak ini Bu Berdita? Iya.
Mbak Dela, untuk program namanya program prioritas nasional Prioritas untuk nasional. 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan, itu masih program prioritas, Mbak. Mhm. Bahkan untuk sampai dengan tahun depan pun, insya Allah memang program ini masih menjadi prioritas dari pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena memang 1000 HPK itu adalah masa emas gitu ya. 0 sampai 2 tahun itu adalah masa emas, seperti yang Bu Retno tadi sampaikan, bahwa di sana kita bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhan, Hmm. kemudian pada saat itu otak lagi dibentuk gitu ya, neuron-neuron saraf-sarafnya sedang berkembang begitu pesat, dan juga organ-organ dalam tubuh manusia itu baik yang baru berkembang maupun yang sudah berkembang itu semakin pesat perkembangannya gitu, Mhm. Mbak. Jadi masih menjadi prioritas. Baik, apakah ini ibu-ibu yang ibu-ibu di Kota Palembang terkhususnya ini di bisa dikatakan di pinggiran ya Bu ya, di pinggiran Kota Palembang sudah teredukasi tentang 1000 hari kehidupan ini Bu? Iya. Kalau 1000 HPK ini sebenarnya bukan hanya BKKBN yang mengelola, jadi seluruh sektor kesehatan itu mengutamakan 1000 HPK, baik itu juga akademisi-akademisi juga yang bergerak di pencegahan stunting juga mengedukasi ini. Hmm. Dan kami memang yakin untuk Kota Palembang sendiri itu sudah teredukasi, sudah tersampaikan, karena memang kita punya tim pendamping keluarga, Bu, dan juga program pemerintah Kota Palembang juga sudah memberikan selain edukasi melalui penyuluh KB, juga edukasi melalui kelompok-kelompok kegiatan baik itu Posyandu maupun juga Bina Keluarga Balita. Mhm. Bu Berita, mungkin bisa disampaikan nih Bu, ideal tinggi badan atau juga berat badan dengan usia yang memang ini sesuai ketentuan pemerintah atau juga idealnya seperti apa nih Bu Berdita? Sebenarnya saya tidak tahu detailnya ya Mbak ya, terkait dengan berapa sih. Cuman kalau berat bayi baru lahir itu minimal itu 2.500 gram atau dua Hmm. setengah kilo, dan panjang badannya itu minimal 47 sampai 47-48 cm gitu ya. Hmm. Jadi kalau sudah memenuhi kategori itu sebenarnya anaknya baru lahir itu tidak terindikasi stunting. Akan tetapi tidak boleh lengah ini Mbak. Hmm. Nggak boleh lengah karena stunting itu bisa terjadi setelah lahir gitu ya. Oke. Jadi kalau sudah misalnya, bayi ibu nih bagus nih, berat badan, panjang badannya sudah oke nih, ternyata kita lengah nih, tidak ASI eksklusif, kemudian ibunya mengalami stres gitu, baby blues gitu ya, Hmm. terus makannya tidak teratur sehingga asupan gizi pada ASI kurang gitu, sehingga kalau berdasarkan penelitian Mbak, ini justru kasus stunting itu meningkat dari usia 6 sampai 12 bulan. Jadi 6. sudah MPASI Hmm. justru. Ketika ASI bagus gitu, pas lepas ASI atau masuk masa MPASI, MPASI-nya tidak adekuat atau tidak cukup, Hmm. sehingga anak yang usia 6 sampai 12 bulan ini tadi bisa terkena stunting gitu, Mbak. Yang mengakibatkan stunting pada usia 6 sampai 12 bulan itu biasanya kenapa tuh Bu Ini karena Berita? asupan gizi, Mbak Asupan Dela. Jadi gizi. kan, iya, kita kan ASI eksklusif tuh 6 bulan, Mbak. Hmm. Nah, setelah 6 bulan kan mulai tuh makanan tambahan ya. Mhm. Tetap ASI tapi sudah mulai dikasih makanan tambahan. Nah, makanan tambahannya ini yang kurang mumpuni atau memadai untuk memenuhi asupan gizinya. Hmm. Karena bayi 6 sampai 2 tahun itu kan dia masih menyusui, tetapi juga dia sudah mulai diberikan makanan tambahan berupa bubur gitu Iya. ya, bubur saring gitu. Nah, si bubur ini kita nih kadang-kadang lengah ya, orang tua, apalagi orang tua yang gercep gitu ya, ini instan gitu ya, justru instan terus tidak terperhati apakah asupan gizinya sesuai dengan usianya atau memenuhi kadar gizi sesuai dengan usianya Mhm. gitu. Bu Berita, apa catatan yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu ini yang sedang mendengarkan Pro 1 tentang 1000 HPK nih Bu Berdita? Iya, 1000 HPK sendiri tadi sudah disinggung oleh Bu Retno bahwa memang kita harus memberikan ASI eksklusif. Mhm. Jadi sekarang ini Bu ada banyak fenomena ya, banyak remaja-remaja putri kita nih ketika dia memasuki menjadi calon ibu atau menjadi ibu tuh tidak tahu. Jadi memang tidak ada sekolah menjadi orang tua ya Bu ya. Jadi pas dia sudah menjadi orang tua, punya hamil, punya anak, dia kaget bahwa akan begadang, memberikan susu, kemudian kurang tidur. Nah, ini sebenarnya catatannya adalah bahwa kalau kita ingin generasi kita menjadi generasi yang berkualitas, maka itu disiapkan semenjak kita remaja putri, kemudian ketika hamil kita
ibunya harus cukup gizi dan juga kesehatan mentalnya harus dijaga. Itulah perlu namanya support system dari orang tua atau keluarga dan Hmm. juga suami, karena peran pengasuhan itu tidak hanya pada ibu, akan tetapi kepada ayah juga. Jadi nanti ketika ayah berperan aktif dalam pengasuhan, maka isi ibu ini akan kuat gitu ya. Ya. Selain dia mampu untuk memberikan asih asuh dan asahnya kepada anaknya, kepada dirinya juga dia terjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Baik, baik kita kembali ke Bu Retno. Bu Retno, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp di 082179279090 dari Ibu Lina di Palembang. Bu Retno, apakah betul ini untuk usia balita tidak disarankan untuk mengkonsumsi buah sebagai makanan tambahan atau boleh nih Bu Lina? Bu Lina lagi, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Ini untuk anak umur 5 tahun ya, balita ya. Iya, balita. Oke, jadi kita kalau misalnya untuk buah dikonsumsi boleh atau tidak, sebenarnya boleh ya, karena dia masih jenis makanan yang asli gitu kan, bukan makanan yang sudah ultra proses dan sebagainya. Cuman balik lagi, buahnya ini seberapa banyak, karena pada anak-anak dimulai dari dia 6 bulan ke atas, konsumsi buah dan sayur itu belum terlalu banyak proporsinya. Saat dia ini untuk mencegah stunting ya, seperti yang tadi Ibu Bedita bilang, bahwa ketika mulai MPASI, nah ini konsumsi sayur sama buahnya itu cukup sedikit karena kita fokus pada protein hewani. Nah, kalau misalnya anaknya sudah mulai aktivitas, sudah mulai PAUD dan juga TK, kalau ingin memberikan snack dalam bentuk buah, itu sangat disarankan, boleh. Tapi proporsinya adalah misalnya itu cukup 100 gram. Tidak usah sampai misalnya, oh dia makan mangga 1 buah. Mangga itu kan kurang lebih 300 gram itu kan. Kenapa? Karena ketika dia cukup banyak serat, itu akan menurunkan nafsu makan. Sehingga anaknya malah tidak mau makan. Seperti itu. Terus kebiasaan kita sebagai orang tua adalah kita kurang untuk mengatur jadwal makan anak kita. Jadi misalnya kalau misalnya makan pagi, terus ternyata dia sedikit nih, terus nggak berapa lama kita dijelin lagi nih sama makanan, padahal belum terjadi pengosongan lambung. Nah, yang seperti ini anak tidak akan belajar namanya rasa lapar. Jadi kalau mau kita, maksudnya anak kita itu makan teratur, seharusnya anak itu dijadwalkan makannya. Misalnya 3 kali makan besar, 3 kali snack. Nah, jadi kalau misalnya, makan pagi tadi udah nih, dia sebelum sekolah jam 6, nah nanti dia kalau mau snack lagi jam 9. Jadi ada masa di mana dia dikosongkan lambungnya. Nah, terus kalau misalnya kita di rumah, terus kita sudah melihat nih, anak saya kok makan cemilannya banyak. Itu sebenarnya tanda dia lapar. Gitu loh. Jadi kalau kita mau ngasih dia cookies atau keripik-keripik gitu, kita taruh di mangkok yang kecil, kita misalnya kasih segenggam, terus ketika dia mau makan lagi, oh berarti ini sudah lapar. Seperti itu kita stop dulu, nanti 1 jam lagi kasih makan nasi, pasti lebih lapar dan nafsu makannya, maksudnya porsi makan yang kita targetkan itu pasti lebih habis. Seperti itu. Baik, Bu, kita ke pertanyaan lagi. Ada pertanyaan di 082179279090. Selamat pagi, narasumber. Saya memiliki anak usia 3 tahun. Ini kalau mau makan nasi harus ada kerupuknya. Apakah disarankan ini Bu narasumber untuk anak usia 3 tahun makan kerupuk? Mungkin kita ke Bu Retno. Silakan Bu Retno. Ya, ini kerupuk ini termasuk makanan favorit anak-anak. Iya. Karena kalau kerupuk itu begitu masuk ke mulut, kan dia langsung lumer, langsung telan, nggak usah dipakai dikunyah. Ya, jadi saran saya adalah ketika anak itu masih proses MPASI, tolong tidak usah dikenalkan jenis kerupuk atau jenis misalnya, oh ini kerupuk yang buat anak di bawah 12 tahun, nggak usah. Kenapa? Karena itu akan membuat dia jadi adiktif terhadap tekstur yang seperti itu gitu loh. Nanti begitu dia 1 tahun, oh kemplang dan sebagainya sudah masuk di udah familiar di dia. Jadi sekarang tuh sudah banyak cara untuk mengganti kerupuk adalah silahkan bikin kerupuk itu dari misalnya daging slice
atau dari dada ayam yang diiris tipis, terus habis Tipis-tipis. itu dikasih tepung sedikit, jadi dia crispy, itu nggak apa-apa, karena kan itu masih ada proteinnya. Tapi kalau misalnya kita berikan kayak sejenis kerupuk-kerupuk biasa di luaran, itu lebih banyak karbohidrat dan juga lemak. Seperti itu. Jadi Baik. itu akan meningkatkan anak kita itu lebih banyak lemaknya dibanding proteinnya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ada Pak Lukman baik kita terima telepon dulu ya di Pro 1 RRI. Pro 1 selamat pagi. Assalamualaikum RRI. Dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Kiki Nel. Pak Kikim di Pelaju ya. Silakan Pak. Ya, kita ini kan sekarang ini kan lagi membicarakan tentang kualitas bayi 1000 hari kehidupan ya. Jadi kan sebenarnya kan gini, kalau bisa ya kita lebih memfokuskan kepada ya khususnya kepada ibu-ibu yang sudah menjalani kehidupan. Itu kan prosesnya kan dari awal. Jadi sehingga ketika putra-putrinya mengakhiri masa remaja, jadi dia kan udah mengenal. Jadi sebaiknya itu kan diawali dari awal pertama dia masuk SD itu kan untuk mengetahui bagaimana secara mengurus adiknya ataupun dirinya sendiri, sehingga pada akhirnya dia punya kesempatan untuk menikah. Jadi sudah tertanam dalam dirinya begitu. Nah, apalagi yang masih dalam tahap ASI itu kalau bisa kan lebih memprioritaskan ASI ibunya, sehingga kan kita dapat mencetak yang namanya pertumbuhan generasi yang paling oke lah gitu ya. Nah, begitu. Kayaknya sih cuma itu aja deh. Terima kasih. Ya, baik terima kasih. Mungkin Bu Retno bisa ditanggapi Bu Retno. Saya confirm dulu ya. Ini jadi pertanyaannya intinya adalah kapan perempuan itu dipersiapkan ya Mbak ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya anak perempuan itu kapan kita siapkan sebenarnya dari SD benar, terutama ketika dia sudah mulai ditambahkan tablet penambah darah. Apalagi kalau misalnya anak itu sudah mulai akil balik atau menstruasi, itu sebenarnya anak-anak yang seperti itu sudah harus diberikan pendidikan seksual dan juga bagaimana yang akan terjadi ketika dia hamil dan sebagainya. Jadi kalau misalnya itu bisa teredukasi dengan baik, ya itu akan mengurangi resiko stunting gitu. Karena sekali lagi sekarang itu kan zaman itu berbeda. Banyak informasi yang terlalu banyak di sosial media yang membuat perempuan itu suka bingung gitu loh. Seharusnya saya kalau misalnya menyusui itu seperti apa. Terus belum lagi kalau misalnya insecurity-nya dia itu cukup tinggi gitu. Ketika saya mau memberikan ASI, tapi ternyata ASI saya nggak banyak keluarnya. Jadi saya banyak menemui ibu-ibu yang di neonatus itu dia dapat cuma 1 sendok, cuma 10 mili. Itu mereka sudah merasa dengan yang sebelah sana bisa 100 mili gitu. Kita harus mendukung. Dan di sini bukan hanya perempuan aja sebenarnya yang harus teredukasi, tapi juga para pria, para anak-anak laki yang sudah mulai akil balik, dia harus diberikan edukasi juga bahwa peran dia sebagai seorang laki-laki ketika dia menjadi kepala keluarga seperti apa, dan tanggung jawab dia bukan hanya menafkahi gitu, tapi peran dia menemani seorang istri, menemani anaknya dalam tumbuh kembangnya itu seperti apa perannya. Baik, kita ke pertanyaan dari Pak Lukman di Kalidoni. Ini pengaruh antara kesehatan sebelum hamil dan masa hamil bagi perkembangan bayi agar tidak stunting seperti apa? Mungkin kita ke Bu Berdita. Silakan Bu Berdita. Iya Mbak Dela, ini terima kasih Pak Lukman. Apa sih hubungannya gitu ya kesehatan sebelum hamil atau masa remaja dengan ketika hamil terhadap terjadinya stunting? Memang kita punya namanya program pencegahan stunting dari hulu atau mulai dari remaja. Nah, BKKBN sendiri sebelum menjadi pengampu atau leading sektor pencegahan stunting atau percepatan penurunan stunting ini memang sudah ada program dengan remaja, program remaja terkait dengan
dengan edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, gizi dan kesehatan reproduksi gitu ya, Mbak Della. Jadi kita punya namanya kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja yang sasarannya adalah orang tua yang memiliki remaja, dan juga ada PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang basisnya itu ada di desa dan juga di sekolah, yang sama-sama temanya adalah programnya adalah kesehatan reproduksi dan juga gizi. Jadi Mbak Della, memang remaja ini tidak hanya remaja putri yang menjadi fokus dari pencegahan stunting dari hulu ini, kita juga melibatkan remaja putra karena memang berdasarkan penelitian atau riset itu status merokok itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya stunting, karena kaitannya dengan ketika seorang pria merokok itu, maka asap rokoknya itu bisa membuat si anak bayi atau ibunya terinfeksi paru-parunya gitu ya terhadap asap rokok, dan ini mempengaruhi nanti kepada kejadian stunting pada si wanita. Dan juga remaja putri ini memang sudah disinggung oleh Bu Retno tadi bahwa utamanya program pencegahan dari hulu ini adalah pemberian tablet tambah darah, karena memang resiko kematian ibu dan kematian bayi itu rata-rata adalah karena perdarahan. Ketika perdarahan ini, maka dipersiapkan ibunya atau remaja putri ini bahwa hemoglobinnya harus cukup gitu. Nah, kita juga punya namanya aplikasi Alsimil yang bersamaan juga dengan Kescatinnya Kementerian Kesehatan calon pengantinnya, itu untuk mendeteksi secara dini. Ini aplikasi ini dipakai oleh tim pendamping keluarga untuk mencatat berat badan, kemudian tinggi badan, lingkar lengan, kemudian hemoglobin, kemudian status merokok pada remaja putri calon pengantin dan remaja putra calon pengantin. Baik, kita ke pertanyaan lagi di WhatsApp di 082179279090 dari Ibu Rina di Pelaju. Selamat pagi Ibu, saya ibu rumah tangga yang dulu dibekali sama orang tua saya, minum susu itu sehat dan bagus untuk tinggi badan. Tapi akhir-akhir ini banyak informasi katanya susu formula maupun susu cair yang banyak di pasaran banyak mengandung gula. Jadi banyak kekhawatiran Bu, mohon edukasinya. Mungkin kita ke Bu Retno, silakan Bu Retno. Baik Mbak, jadi ini yang dipertanyakan adalah bagaimana cara memilih susu formula ya? Iya. Oke, jadi ini kan awalnya bermula dari, kalau dulu kita slogannya adalah 4 sehat 5 sempurna ya, karena di zaman itu kayak makanan itu belum tentu seimbang ya, jadi tambahan susu itu buat menambah lebih lengkap. Nah, sekarang kita dengan program gizi seimbang, sebenarnya komposisi susu itu tidak kita wajibkan. Ketika anak itu makan dengan baik, dengan lengkap, jadi ada nasi, ada lauk hewani, ada lauk nabati dan juga sayur, kandungan gizi dari si susu itu bisa tergantikan oleh makanan yang lengkap itu. Jadi tambahan susu itu tidaklah wajib saat ini. Tapi misalnya nih, ketika anak aktivitasnya tinggi, kita mau optimal seperti tumbuh kembangnya, kita butuh kalsium untuk pertumbuhannya, bisa ditambahkan itu minimal 2 kali sehari, maksimal 2 kali sehari. Jadi kita kalau memberikan susu formula kepada anak kita, ketika dia makannya normal, berarti maksimalnya ada 500 cc. Nah, 500 cc ini silahkan diberikan dalam bentuk susu kotak ataupun dalam bentuk susu bubuk. Kalau misalnya seperti yang tadi saya sudah pernah singgung, susu kotak yang baik itu yang apa? Silahkan belilah yang full cream yang tanpa perasa. Kenapa? Karena kalau tambahan perasa pasti ada tambahan gula lagi. Nah, sekarang tuh banyak kok yang, jadi kalau misalnya inilah pentingnya orang tua melihat tabel komposisi makanan sebelum membeli. Sekarang banyak susu-susu yang masih terdapat 100% susu segar, yang seperti ini aman dikonsumsi. Tapi kalau misalnya ternyata di dalam minuman botolnya itu lebih banyak gula, ya kita bisa skip yang lain, kita cari yang lain. Jadi kalau kita
lihat tabel komposisi makanan, tolong dilihatnya adalah komposisinya yang pertama itu wajib adalah susu, misalnya susu segar, susu bubuk, itu bisa kita konsumsi. Tapi kalau misalnya yang pertama itu adalah gula, maka di dalam susu itu kandungan gulanya lebih banyak daripada susu-susunya sendiri yang seperti itu, silahkan tidak usah dipilih. Baik. Baik Bu Retno dan Bu Berdita, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin kita ke Bu Retno dulu. Bu Retno mungkin bisa memberikan sedikit pesan kepada para pendengar kita agar bisa pencegahan stunting sejak dini, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Pesan saya untuk mencegah stunting ini, mohon kepada calon pengantin, baik pria maupun wanita, itu mencek dulu kondisi tubuhnya ke puskesmas. Jadi memang diberikan edukasi dalam menyusui, edukasi tentang kehamilan nanti bagaimana, lalu dan yang paling penting adalah bagaimana peran seorang ayah itu dalam menjaga istri dan juga menjaga dalam proses menyusuinya. Jangan sampai si ibu merasa sendiri, berjuang sendiri gitu loh. Jadi diharapkan sekali dukungan suami dalam proses pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, kepada orang tuanya sangat dimohon sekali untuk rutin ke puskesmas. Jadi sampai dia nanti umur 2 tahun, setiap bulan wajib mengikuti programnya puskesmas atau posyandu, supaya kita bisa memplot tumbuh kembangnya itu baik atau tidak. Dan itu merupakan pencegahan paling mudah untuk mencegah terjadinya stunting. Baik, kita ke Bu Berdita. Bu Berdita, silakan Bu Berdita. Iya, hampir sama seperti Bu Retno tadi, bahwa memang kita sebagai masyarakat untuk mencegah stunting itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita harus mulai aware atau mendeteksi secara dini keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita gitu, diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana agar generasi kita itu terselamatkan dari stunting. Karena harapan pemerintah adalah di 100 tahunnya Indonesia nanti, di 2045, seluruh generasi bangsa ini, anak-anak bangsa kita, itu menjadi generasi emas, generasi yang mampu bersaing tidak hanya di level lokal maupun juga nasional maupun internasional. Karena sekarang seperti kita ketahui bahwa memang stunting menjadi masalah utama dalam kesehatan gitu. Dan juga memang stunting ini tidak hanya pertumbuhan yang perlu kita perhatikan, perkembangan anak juga menjadi yang utama. Sehingga diharapkan sama seperti Bu Retno tadi, bahwa kita harus sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai pemangku kebijakan juga, itu segera mengedukasi sekitar kita untuk selalu hadir ke posyandu dan bina keluarga balita agar anak-anak kita terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Mungkin itu tadi. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Berdita SKM MKM, ini penata kependudukan ahli muda BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Retno Tias, nutrisionis dari Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang, atas waktunya bersama Pro 1 RRI Palembang pagi ini. Selamat pagi Bu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu tadi bersama kedua narasumber kita di Dialog Palembang pagi ini mengenai pencegahan dan percepatan penanggulangan stunting. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon atau juga WhatsApp di 0821 7927 0010. Nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan memberikan informasi terupdate untuk Anda untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya. Masih di Palembang pagi ini hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Mengangkat isu-isu